pada suka God bless Trump, the best of the Trump. Bahkan rakyat Iran juga ngarepin habisin tuh si Khamenei, minta bantuan si Iran dan Israel untuk Netanyahu menyerang, begitu kan. Nah, jadi saya rasa lama-lama akhirnya Islam juga makin terbuka ya. Jadi udah meninggalkan agama, begitu. Ini jangan-jangan udah siap untuk diungsikan atau jangan-jangan udah keluar dari Iran ya. Nah, dan sekarang juga udah terjadi pertempuran di dekat gedung stasiun televisinya. Jadi begitu direbut ini besok pagi ya mungkin udah tinggal Pak Levi menyampaikan deklarasi pemerintahan ini sudah diganti dengan pemerintahan transisi. Ya udah habis sudah bye-bye si Khamenei. Ya itu Pak Paul, thank you. Dikit lagi Pak SK, saya mau tanya. Ini yang lagi ramai di Surabaya, mengibarkan bendera Israel di Surabaya. Itu kira-kira bahan bakarnya cukup nggak atau sebentar lagi mati? Ya saya rasa sekarang ormas-ormas Islam akan belajar banyak dari kejatuhan Khamenei, bahwa Khamenei begitu mendominasi sekalipun dengan otoritas politik dan otoritas keagamaannya, tetapi gagal. Artinya Islam nggak bisa lagi dengan cara-cara model intimidasi kekerasan. Akan ada perlawanan yang ada mencoreng nama Islam, bahwa klaimnya sebagai ramatan nggak ada. Nah, demo yang di Surabaya itu ingin membalikan lagi bahwa kami ini agama ramatan, bukan agama kekerasan, agama kebencian. Nah, itu yang mungkin nanti akan banyak Islam-Islam yang konservatif akan selalu tampilkan itu, begitu. Demonya seperti itu, dan yang radikal-radikal teroris model Hizbut Tahrir segala macam itu udah kurang laku ya, udah kurang peminatnya karena gagal, bukan jawaban lagi ideologi Islam. Nah, saya rasa lama-lama dunia juga akan menjadi sekuler. Jadi ideologi agama ini udah nggak laku, sama seperti Barat udah sadar dari ratusan tahun yang lalu, Islam ini kan belum sadar, masih bocah, masih belum mengerti apa-apa. Dia mau coba paksakan, dia pikir bisa, yang ada malah kegagalan. Nah, ini salah satu pelajaran yang bagus begitu. Kalau orang mau berkiblat lagi ke Afghanistan, satu-satunya negara yang mau pakai keterapkan ideologi Islam ini, juga dilihat apa yang bisa diharapkan dari Afghanistan selain kemiskinan, kebodohan, bocah masih bisa dikawinin, ya kan? Anak perempuan nggak boleh sekolah, bahkan komplain sekarang paling cuman SD yang anak perempuan, yang ada kebodohan, keterbelakangan. Nggak ada, ideologi Islam ini bukan jawaban. Akhirnya dilihat daripada mempermalukan, ya ingin mengatakan ya kami damai, bahkan ya secara radikalnya ya dengan Israel yang selama ini dimusuhi. Ya kami ingin bersahabat dengan siapapun, bukan mau mengajarkan kebencian, tetapi agama kami ramatan, Islam ramatan. Ya dia akan coba bangun image-nya akan seperti itu, begitu. Menurut saya itu ya Pak Andi. Enggak, jadi dengan jatuhnya Iran ini kita udah pasti udah lihat si Houthi mati kan, nggak ada duit, si Hezbollah mati nggak ada duit, siapa ini yang di Gaza ini Hamas mati nggak ada duit. Tapi problemnya ini Pak SK, yang di Afrika ini si di Somalia ini, si Al-Shabaab ini bahayanya apa? Duitnya ini datang dari Minnesota, udah ketahuan ini. Ya. Jutaan jadi dolar. Gini, nanti kan Amerika, jadi Islam ini setelah komunis kemarin perang dingin, ini salah satu juga ya yang membangun kekuatan untuk anti Barat.
selama you membangun kekuatan untuk kampanyenya itu anti Barat, apalagi terang-terangan, apalagi menyerang, ya lu pasti diserang balik habis. Dan lu kalau diserang balik nggak bisa apa-apa. Dan Amerika akan lebih mudah, atau Barat lebih mudah, atau Israel lebih mudah, karena fokusnya lebih sedikit lagi, lebih dipersempit ruangnya kan. Hamas sudah nggak ada lagi. Nah, kalau Al-Sabab dihabisin, ya saya rasa nggak banyak, terlalu banyak demonstrasi, ya. Boko Haram dihabisin, nggak terlalu banyak demonstrasi seperti kayak Hamas, karena Hamas jualannya ya luar biasa propagandanya ya, dengan Palestina, Gaza, segala macam. Oh, demo lah di Barat, di Eropa. Nah, jadi bersyukur kejadian 7 Oktober ini banyak kejadian yang membuat runtuh nih paham-paham radikal Islam. Begitu kalau menurut saya. Jadi nanti ya lebih gampang dihabisin. Akhirnya teroris buat Islam pun musuh bersama. Islam-Islam yang konservatif pun berani mensupport. Dan sekarang mulai banyak juga Islam-Islam yang pada suka God bless Trump, the best of the Trump. Bahkan rakyat Iran juga ngarepin habisin tuh si Khamenei, minta bantuan si Iran dan Israel untuk Netanyahu menyerang, begitu kan. Nah, jadi saya rasa lama-lama akhirnya Islam juga makin terbuka ya. Jadi udah meninggalkan agama, begitu. Mungkin mengalami sedikit pencerahan juga lah mereka lama-lama, begitu. Ya, tapi herannya di Amerika justru banyak orang Amerika yang terlalu goblok. Oh iya, gara-gara ya Islam. itu karena paham demokrasi leftisnya itu, saya kirinya Pak, dibodohi hak asasi manusia, menghormati mereka itu nggak Pak SK, soalnya mereka itu nggak pernah tinggal di negara yang mayoritas Islam. Mereka nggak tahu jahatnya Islam itu di mana. Mereka cuma ngomong doang, jadinya naif. Iya, sama, tapi nanti sama seperti kayak Jerman, sama kayak Eropa, UK, akhirnya lama-lama mereka juga terbuka matanya. Makanya nggak apa-apa, semakin biadab mereka di zaman modern ini, sekarang di zaman medsos ini, gampang di kejadian satu tempat itu diekspos, sehingga terbuka. Oh, dengan menerima ini biadab. Akhirnya lama-lama baru sadar, begitu. Ya mudah-mudahan deh, karena Iran ini Indonesia tapi nggak bisa menang lah, saya rasa. Orang namanya kebiadaban gimana di zaman ini, orang yang jahat aja sebenarnya mau berubah, cuman karena bodoh aja mereka dibodohi agama, jadi ya jadi radikal gitu. Susah juga buat kita membuktikan kan, ganti KTP kan susah di Indonesia, jadi kita nggak tahu ya Kristen ini masih benar-benar mayoritas. Kita nggak perlu tahu jumlah Pak, pokoknya yang penting nanti pemilu jangan sampai radikalnya yang menang. Nah udah, kalau radikal nggak menang berarti ketahuan, kecuali ini nanti kelompoknya Anies yang menang sampai 40% naik lagi, ya berarti kelompok radikal ini semakin naik nih. Susah juga yang ngomongnya, soalnya kan waktu situasi Ahok itu akhirnya repot juga itu membuktikan kalau iya, berarti kelompok radikalnya masih banyak pada saat itu. Yang masih bodoh dengan dibodohi agama masih banyak. Nah, sekarang kan mulai sadar. Demo apa tuh Desembernya dia tuh istilahnya apa? Demo apa sih? 212. Demo 212 aja kan makin sepi. Paling kemarin cuma 10.000. Dulu kan tapi enggak Pak SK, Yus setuju nggak sama saya punya opini? Kalau negara dikuasai Islam itu harus monarki, nggak bisa demokrasi. Setuju nggak? Enggak, saya nggak setuju. Saya tetap nggak setuju. Pokoknya Islam itu nggak bisa dengan ideologi Islam. Rusak aja. Arab Saudi dulu juga tuh biang teror Pak, dengan Wahabinya. Sekarang aja baru berubah sekuler karena ideologi Islamnya. Tapi sekarang dia berubah dengan lebih sekulernya, ya kan berbeda. Malah dia memerangi teroris, nggak suka dengan terorisnya itu. Ya, itu kenapa kalau bisa? Dia pakai ideologi Islam, selama ideologi Islam mau monarki kayak mau apa, support dia tuh Pak. Kayak Yordan kan dia bukan Islam murni.
Islam murni ini kan yang modelnya teokrasinya ya Iran, Afghanistan, ya rusak lah begitu. Arab Saudi dulu dengan monarki Islamnya, tetapi kan banyak itu teroris-teroris Wahabi dengan paham-paham Wahabinya itu kan intimidasi, radikal, bom bunuh diri pun juga dihalalkan. Al-Qaeda itu kan dengan paham Wahabinya itu kan sumbangsi dari Arab Saudi. Makanya sekarang Arab Saudi ya udah nggak mau lagi, lebih ke sekuler, karena kalau dia lakukan itu pencitraan dia di dunia habis, yang ada malah jadi musuh Barat dan gampang itu monarki dia dihabisin, itu keluarganya si MBS, keluarga MBS itu ya dihabisin sama si Trump misalnya, atau presiden Amerika atau Eropa ya, karena di mana-mana teroris ya pasti akan jadi musuh dunia lah begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi, Pak SK. Kalau si Prabowo niru mertuanya jadi tangan besi, Indonesia aman nggak? Gimana Pak, suaranya kecil Pak? Nggak, kalau si Prabowo mau niru cara mertuanya, si Soeharto, tangan besi, dia kan tentara nih. Nah, Indonesia a bit better? Nggak bisa, karena si Prabowo ini udah umurnya udah 70 berapa. Kalau dulu kan Soeharto masih muda Pak, dia udah terbatas waktu ya, dia paling sampai kali ini aja paling yang kalaupun ada ya kedua kali, dia udah nggak bisa lagi seperti kayak Soeharto. Kalau Soeharto kan dia panjang itu, punya waktu 32 tahun sama seperti Khamenei. Kalau sekarang 5-10 tahun udah susah Pak, udah zamannya juga udah berbeda. Kalau dulu tuh gampang, sosial media kan nggak sebanyak ini, jadi gampang banyak berita-berita yang ditutupin. Nah kalau sekarang gimana mau nutupinnya, udah susah. Nggak bisa lagi, udah zaman otoriter seperti itu. Jadi sistem-sistem otoriter, sistem-sistem kekerasan, intimidasi itu udah nggak laku di zaman, apalagi dengan zaman milenial Gen Z begini, termasuk yang di negara Islam pun. Ya Islam yang bisa berhasil ya model kayak di Taliban, ya karena dipaksakan, manusianya bodoh supaya ketinggalan berita informasi dunia, ya itu bisa dikuasai. Tapi Ya, kan, kalau pemikiran mereka ya berontak Pak. Enggak, pemikiran mereka kan dia pikir ini internet ditutup di Iran, news nggak bakalan keluar. Dia nggak tahu kalau ada Starlink kan. Si Elon Musk langsung turun kan Starlink jalan. Iya, semenjak Amini kemarin kan akhirnya orang belajar. Jadi para migran-migran Iran yang ada di luar negeri, Amerika, Eropa, ya membawa banyak provinsi dibagi, akhirnya ya tetap aja jalan walaupun lampu dimatiin. Kan dulu dia berhasil, kalau enggak dulu waktu Amini mungkin udah runtuh juga itu, karena udah mulai orang udah nggak respect sama ulamanya, itu dikeplakin itu si ulama, palanya itu kan, jilbabnya itu topi kopiahnya itu dicopotin di jalan-jalan, orang udah pada nggak respect gitu. Karena sebel ngelihat si gara-gara pemimpin-pemimpin agama ini yang ada menindas mereka begitu. Mereka di dalam penderitaan gampang banget ditangkepin, dipenjarain, sedangkan mereka hidupnya munafik begitu dan korup begitu, dan penuh kejahatan yang ada, penindasan, pembunuhan, pemerkosaan di penjara, pakai tentara-tentara yang dibayar IRGC dan basis sini begitu. Ya seperti kita sering katakan kan, seperti matahari. Kebenaran itu nggak bisa dibendung, selalu tembus. Di lubang-lubang kecil aja tembus. Jadi kebenaran kalau udah keluar nggak bisa dibendung punya. Ya kita lihatlah satu dua hari lagi deh kelihatannya. Saya lihat sih 1-2 hari ini deh, nanti udah runtuh nih. Paling besok nih kayaknya, jangan-jangan ini udah kabur, ini ininya udah dibawa sama sama semua penasehat militernya ke Rusia. Enggak, itu keluarganya doang 150 orang, Pak. Iya, udah siap bawa ya. Ya, udah malam, mana Pak Pol ya? Besok kita terusin lagi. Oke. Sebentar, Re, sebentar.
Oke, ini kita akan sudahi, sudah jam setengah dua, buset. Luar biasa Pak SK, Omong Toba, Pak Andi, Bu Dora, Pak Teddy, dan semua teman-teman yang aktif beropini malam hari ini. Jangan lupa saudara catat tanggal 27 Februari sampai 8 Maret Kopdar di LA sama di New York ya saudara ya. Saya akan memberitakan Injil di jalan-jalan ya, hari Sabtunya ya memberitakan Injil di jalan, hari Minggunya khotbah di gereja Belanda ya, di gereja Bule. Nah, jadi di hari lain kalau mau yang ikut kopdar, ikut apa di LA dan di New York, hubungi nomor yang ada di YouTube Anda ya, saudara ya. Ini kita lagi doakan terus acaranya mau seperti apa di sana. Mungkin kita akan sampaikan karena Tuhan suruh saya berangkat ya, saya berangkat nurut aja ya. Oke, kita saksikan kegiatan Yayasan Damaris untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini.